Hello everyone, welcome back to bahasa-inggris.tv. I'm Fahmi and this is Bahas Toefl. Welcome to the 10th episode of this series. Selamat datang kembali di episode ke-10 ya. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita untuk skill yang ke-10 masih di bagian written expressions ya. Dan dalam hal ini atau dalam episode ini kita akan bahas tentang parallelism. Ya, ini parallelism ini sebetulnya konsepnya sangat sederhana, ya hanya kadang membutuhkan ketelitian ketika kita berhadapan dengan soal seperti ini, ya. Kita langsung masuk ke materinya, kawan-kawan sekalian. Actually parallelism atau parallel structure itu adalah sebuah struktur ya di mana dalam sebuah kalimat ya itu akan ada beberapa informasi dalam satu fungsi. Bahasa gampangnya misalkan gini, kalimat itu kan punya subjek, punya verb, ya kan, punya objek juga. Nah, kadang di masing-masing fungsi itu, kadang ada informasi yang banyak. Misalkan begini, my hobbies, ya, hobi saya, or swimming, hiking, and cycling. Misalkan, ada tiga. Ada swimming, hiking, and cycling. Nah, ini kan sudah lebih dari satu informasinya gitu ya. Ini konsep dasarnya itu. Ini adalah informasi yang maksudnya informasi yang banyak ya seperti ini. Nah, dalam tata bahasa bahasa Inggris atau dalam konsep grammar bahasa Inggris, informasi yang lebih dari satu ini harus setara, ya. Definisi setara ini bukan kemudian akhirannya harus sama atau harus rhyming ya, ing ya, bukan, tidak sesimpel itu ya. Tapi ada beberapa syarat lain agar unsur-unsur yang banyak tadi itu bisa dianggap sama atau bisa dianggap setara. Ya, nah inilah yang kita bahas di sini. Parallel structure ini uh, punya dua inti ya sebetulnya. Inti yang pertama adalah jenis kata atau parts of speech ya, bisa kita lihat di layar. Kemudian yang kedua adalah penghubung atau conjunctions atau connectors. Ya, kenapa kok bisa ada penghubung? Ya tadi seperti misalkan kalimatnya berbunyi my hobbies are swimming, hiking, and cycling. Ada and. Nah, jadi untuk menghubungkan informasi yang lebih dari satu, itu tentu akan membutuhkan yang namanya kata hubung ya, atau connectors, ya kan? Dan dalam hal ini, connectors-nya berfungsi untuk menghubungkan informasi-informasi di situ. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, yang pertama tadi adalah jenis kata. Nah, jenis kata itu kan seperti noun, adjectives, adverbs gitu ya. Itu yang harus setara. Jadi kalau misalkan bentuknya ing, yang pertama ing, yang kedua ing, tapi yang ketiga ing, meskipun sama-sama berbentuk ing, tapi kalau ternyata ada salah satu di antara informasi itu yang jenis katanya beda ya. Yang lainnya noun, noun, tapi ternyata satunya lagi adalah adjective misalkan. Itu tidak bisa disebut paralel. Ya, kita wrap up lagi bahwa paralel itu adalah sebuah struktur dalam kalimat yang biasanya terjadi apabila ada informasi yang banyak dalam salah satu bagian kalimat. Bisa di subjek, bisa di verb, bisa juga di objek. Ya. Nah, dalam contoh kalimat ini misalkan, kita lihat, many places of history, scientific, cultural, or scenic importance have been designated national monuments. Ya, designated atau designated, it's supposed to be designated mungkin ya, atau designated, silahkan nanti dicek lagi di kamus. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat di sini ada beberapa informasi yang berkumpul ya di bagian depan ini ya. Kalau kita lihat di sini, informasi yang berkumpul adalah mulai dari history, history, scientific, cultural, or scenic. Nah, kalau kita lihat ada soal seperti ini sudah hampir bisa dipastikan arahnya ke parallelism. Karena memang ciri-ciri paralelisme itu biasanya akan ada unsur yang bertumpuk ya dalam satu fungsi kalimat. Nah, contohnya di sini ada history, scientific, cultural, or scenic. Ada di situ yang di belakang adalah national ya. Kebetulan kalau ada soal seperti ini, maka yang ngumpul-ngumpul ini aja yang perlu kita cek dulu ya. So kita lihat ada kata history, ada kata scientific, ada kata cultural, dan juga ada kata scenic. Nah, kalau kita lihat scientific dan scenic ini akhirannya sama, ya kan? Nah, biasanya kalau akhirannya sama, biasanya, ini tidak pasti, belum tentu ya, biasanya adalah berasal dari jenis kata yang sama. Dan kalau kita cek ke kamus, memang scientific itu jenisnya adalah adjective. Nah, yang tidak digaris bawah, si scientific ini berarti harus kita jadikan sebagai patokan, ya? Karena dia nggak mungkin salah, si scientific ini. Nah, karena scientific ini adalah adjective, maka harus dipastikan bahwa kata-kata lain yang digaris bawah seperti history, kemudian cultural, kemudian scenic, itu juga harus adjective. Sebenarnya bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita cek cultural.
Cultural itu juga adjektif, meskipun tidak berakhiran ik, tidak berakhiran ic, ya. Tapi karena berakhiran all itu juga bisa disebut sebagai adjektif. So scientific itu adjektif, of course. Cultural itu juga sudah adjektif, dan scenic itu juga adjektif. Nah, di sini sisa satu ya berarti ya. Nah, jawaban yang benar atau di bagian kalimat ini yang salah adalah yang A. Di sini harusnya bukan history, karena kita tahu bahwa history itu bermakna sejarah, alias dia kata benda, ya kan, sejarahnya, ilmunya, ya. Nah, sementara kalau mau dibuat sebagai kata sifat, misalkan tempat bersejarah, maka bukan history place, tapi harus historical. Historical. Sama juga di sini menjadi many places of historical, scientific, cultural, and scenic. Ya, so kata history di sini harus dirubah dulu menjadi historical agar sama-sama adjektif. Sekali lagi, bukan karena akhirannya yang sama, tapi karena jenis katanya yang harus sama. Dan di sini juga kebetulan sudah ada conjunction atau connector yang menghubungkan kata-kata itu, yaitu ada or. So that's correct. Ya, so jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang kita lihat ke soal yang ada di sini. Ya, teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari soal nomor 1 berbunyi, or Buckminster Fuller was a design, an architect, an inventor, and an engineer. Oke, kelihatan ya mana yang harus dicek ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang di garis bawah ini semuanya kata benda. Tahu dari mana? Ada e-nya semua kan? Ada e atau an. Kalau kita artikan, or Buckminster Fuller adalah seorang desain, yang kedua arsitek, yang ketiga inventor, penemu, yang terakhir adalah engineer atau ahli teknik atau teknisi mungkin ya. Nah, meskipun keempatnya ini sudah sama-sama kata benda, ternyata ada salah satu di antara keempat kata benda ini yang melenceng dari fungsinya, ya kan? Kalau kita lihat R. Buckminster Fuller, harusnya kan orang dia kan ya, pasti ya, someone gitu kan. Nah, someone ini kalau kita lihat unsur seperti architect, inventor, engineer, itu kan mereka semua adalah pekerjaan. Nah, tapi ada satu yang agak nyeleneh di sini ya. Ini mestinya bukan design, tapi harusnya menjadi designer. Jadi harusnya R. Buckminster Fuller was a designer, an architect, an inventor, and an engineer. Nah, inilah bukti bahwa meskipun dia sudah sama-sama kata benda, perlu kita cek dulu kata bendanya cocok nggak, gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk nomor 1 ini jawabannya adalah yang alfa. Nah, untuk nomor 2, kemudian nomor 3 dan nomor 4 ya, ini silakan dicoba sendiri ya, agar nanti bisa ada challenge-nya. Kemudian nanti jawabannya bisa dicek di komentar kalau misalkan ada yang mau tanya gitu ya. Dan kemudian yang kelima ini kita coba cek nih. Ini contohnya. Ada contoh lagi yang kelima. Nomor 5 ya. Many people who live near the ocean depend on it as a source of food, recreation, and to have economic opportunities. Oke, kita lihat di sini. Yang digarisbawahi ada yang pertama adalah food. Oke, yang pertama adalah food, untuk yang paralelismnya ya. Kalau depend on nggak ada masalah, karena biasanya soal seperti ini kalau sudah ada yang berkumpul, ya kita bisa lihat bahwa bagian itulah yang akan dipertanyakan. Ya, so kita ada food, jenisnya apa? Noun. Recreation, jenisnya apa? Noun juga. Nah, yang terakhir ini tiba-tiba diawali to have. Nah, kalau sudah diawali to, maka dia kategorinya adalah to infinitive, bukan noun. Ya, to infinitive itu jenis kata lain ya, selayaknya kalau kita kan ada noun, adjective, ada verb, ada adverb dan seterusnya. Termasuk juga ada to infinitive. Nah, to infinitive ini tentu tidak sama dengan nouns ya, karena di soal ini yang dibutuhkan adalah nouns, maka otomatis harus disetarakan. Nah, di dalam hal seperti ini kita tidak bisa merubah to have-nya. Kata-kata to have di sini di pilihan D tidak bisa kita rubah. Berbeda dengan nomor 1 tadi, design bisa kita rubah menjadi designer. Tapi kalau untuk nomor 5, ini to have-nya tidak bisa dirubah. Berarti harus dihilangkan. Nah, kita lihat. Berarti menjadi many people who live near the ocean depend on it as a source of food, recreation, and economic opportunities. Loh, Mas, kok ada kata economic? Nah, tidak masalah, teman-teman sekalian. Economic di sini hanya bersifat atau berfungsi menghubungkan kata opportunities. Tetap ya, economic opportunities, maka kata benda utamanya adalah opportunities. Jadi yang dihitung atau dianggap paralel adalah kata opportunities-nya. Opportunities, food, and recreation. Jadi sudah sama-sama kata benda semua. Tidak masalah, meskipun food-nya tidak ada adjektifnya, kemudian recreation juga tidak ditemani adjektif, tapi opportunities ditemani adjektif, yaitu economic, tetap dianggap paralel. Yang dilihat adalah intinya. Ya, so di sini jawabannya adalah yang delta, karena di sini bentuknya berbeda.
ya. Nah, pesan saya silahkan dicoba dulu untuk nomor 2, 3, dan 4 ya. Khusus nomor 4 ini harus agak berhati-hati karena agak tricky ya, tidak seperti tidak semudah kelihatannya. Tapi silahkan dicoba dulu, oke? So, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. I'm Fahmi and see you. Bye-bye.